19, atom Be, Bn, Ps dengan masing-masing ada nomor atomnya dapat membentuk senyawa hidrida. Senyawa hidrida yang bersifat nonpolar adalah, kita ingat ciri-ciri senyawa yang bersifat nonpolar adalah, 1. Dia nggak ada PeB. Yang kedua, bentuknya simetris. Nah, tinggal cari aja nih ABCDE yang ada sifat kayak gini, berarti itu adalah nonpolar. Yang A, NH3. N, nomor atomnya 7. Berarti 25 ya. Punya 5 elektron valensi. Atau kalau ingat, N ini golongan 5A, punya 5 elektron valensi. N, H, 3. Nah, dipakai berikatan sama H cuma 3. Padahal harusnya dia punya 5. Masih ada dong 2 lagi. Sebagai satu pasang elektron bebas. Ya, karena ada satu pasang elektron bebas, dia sifatnya polar. Langsung yang B, BH3, boron, nomor atomnya 5, berarti konfigurasinya 23. Punya 3 elektron valensi, dan sesuai emang boron ini golongan 3A, punya 3 elektron valensi. BH3. Nah, pas banget ya, 3 elektronnya dipakai berikatan sama H, berarti udah nih, PeB-nya nggak ada, bentuk juga simetris nih, segitiga datar atau segitiga planar. Ini non-polar. Dan BeH2. Be nomor atom 4, konfigurasi 2, punya 2 elektron valensi, dan emang sesuai, berilium ini golongan 2A, punya 2 elektron valensi. BeH2. 2 elektronnya dipakai berikatan sama H, berarti udah pas, nggak punya PeB juga. Bentuk juga simetris banget nih, linier. Non-polar. Berarti jawabannya yang B. Yang lain nanti boleh dicek, hasilnya pasti polar. NH3 polar, PH3 ini bentuk sama persis, cuman beda nomor atomnya aja. H2S ini juga polar. Oke, nomor 20. Tekanan osmosis larutan yang mengandung 0,2 mol sukrosa adalah 5 atm. Jika diinginkan tekanan osmosis menjadi 10 atm, jumlah FeCl3 yang harus ditambahkan adalah tekanan osmosis ya, Pi. Rumusnya MRT dikali I. Kita breakdown lagi. Molaritas itu sama aja mol per volume. Variabel yang ada di sini, tekanan osmosis jelas, mol sama I ya, faktor Van Hoff-nya. Dari jenis senyawa ini kita bisa tahu apakah dia terionisasi atau enggak. Berarti kita pakai 3 variabel itu buat bikin perbandingan. Pi1 per Pi2 sama dengan mol 1 kali I, mol 2 kali I. Oke. Pi1 tekanan osmosis awal 5 atm. Pi2 tekanan osmosis akhir 10 atm. Mol 1 0,2 mol. I-nya ingat ya, sukrosa ini non elektrolit, dia nggak terionisasi, berarti I-nya ya 1 aja, nggak terionisasi. Nah yang kedua ini kan ditambahkan, berarti isinya tuh campuran sukrosa tadi sama FeCl3 kayak gitu. Berarti 0,2 mol sukrosa kita kaliin I-nya 1 ditambah mol FeCl3 kali I-nya berapa? FeCl3 terionisasi jadi
Fe3+, 3Cl-. Berapa ionnya? Fe-nya ada 1, Cl-nya ada 3, totalnya 4. Ini kita kaliin sebagai faktor Van Hoff-nya langsung. Setengah sama dengan 0,2 per 0,2 plus mol FeCl3 dikali 4. Mol dikali 4 sama dengan 0,2. Berarti mol FeCl3 0,05 mol. Yang A jawabannya. Oke, next. 21. Di antara unsur P, S, Cl, Br, Ca, unsur yang bersifat paling elektronegatif adalah... Oke, kita bikin konfigurasi masing-masing dulu ya. Soalnya dengan ngerti konfigurasinya, nanti kita tahu dia golongan berapa, periode berapa. Nah, kalau udah tahu golongan berapa, periode berapa, kita bisa tahu kecenderungan elektronegatifan dan sifat-sifat lain. Fosfor 15, 2, 8, 5. Oke. Golongan 5A, periode 3. 16S, 286, 6A, periode juga 3. 17Cl, 287, golongan 7A, periode juga 3. 35Br, 28, 18, 7. Golongan 7A, periodenya 4. Dan 20Ca, 2882. Golongan 2A, periode 4. Nah, kita susun langsung aja sesuai SPU. Ada golongan 2A, terus 5A, 6A, 7A. Periodenya 1, 2, 3, 4. Ya. Ca, golongan 2A, periode 4. Di sini P, 5A, periode 3. Di sini S, 6A, periode 3. Cl, 7A, periode 3. Dan Br, 7A, periode 4. Terus gimana kecenderungan ke elektronegatifan? Unsur yang paling elektronegatif dari semua unsur yang ada. Ada F, O, N. Unsur yang lainnya semuanya kurang dari ini ke elektronegatifannya. Berarti kalau misalnya kita ingat nih, F ini kan golongan 7A paling atas. Di sini F. Berarti kalau ditanya yang paling elektronegatif, ya yang paling kanan, paling atas ya. Makin ke kanan, makin ke atas, ini makin elektronegatif. Makanya F yang 7A paling atas lah yang paling elektronegatif. Terus kalau ingat di sampingnya F ini ada O, golongan 6A, dia elektronegatif, terus baru N. Sama-sama paling atas dan paling kanan. Golongan 8A enggak, soalnya dia golongan gas mulia, udah stabil kayak gitu. Nah, berarti kalau lihat kayak gini aja udah kelihatan ya. Mana yang paling elektronegatif? Cl dong. C jawabannya. 22. Perbandingan volume larutan NH3 0,1 M dengan Kb 10 4-5
terhadap volume larutan HCl 0,1 M yang harus dicampurkan agar diperoleh larutan buffer dengan pH 9 adalah. Oke, buat teman-teman yang ingat pasti langsung nih dapat jawaban. D ya, 2:1. Kok bisa? Oke. Kita ingat ketika ada asam dan basa direaksiin atau dicampurin, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, sama-sama habis. Yang kedua, ada yang lemah sisa. Yang ketiga, ada yang kuat sisa. Kalau sama-sama habis, pakai rumus hidrolisis garam. Kalau yang lemah sisa, pakai rumus buffer. Kalau yang kuat sisa, pakai rumus asam kuat atau basa kuat sesuai zat yang sisa itu. Nah, kalau kita lihat di sini pH 9. pH 9 ini pH asam atau basa? Basa dong. Oke. Nah, sekarang kita coba cek. NH3 ini basanya lemah. HCl asamnya kuat. Kalau misalkan mereka bereaksi dan sama-sama habis, berarti kan harusnya pH-nya ngikut yang asam ya, kan asamnya asam kuat. Nanti garamnya pH di bawah 7. Nggak tercapai nih pH 9. Berarti nggak mungkin sama-sama habis. Nah, terus kalau misalnya yang kuat yang sisa, HCl sisa, asam sisa, asam kuat, ya pasti di bawah 7 juga. Nggak mungkin juga yang kuat sisa. Berarti yang kemungkinan adalah yang lemah yang sisa, jadi buffer. Oke ya, berarti kita pakai rumus ini. Kita harus bikin biar NH3-nya ini sisa. NH3 kan basa. Nanti jadi buffer basa. pH-nya bisa nih 9. Nah, rumus mol biasa deh. Mol itu M dikali V. Kita bikin reaksinya. NH3 plus HCl jadi NH4Cl. Asam sama basa jadi garam. Mula-mula reaksi sisa, NH3-nya 0,1 M. Berarti kalau kita mau cari molnya, 0,1 dikali volume ya. 0,1 X lah. X ini adalah volumenya NH3. HCl 0,1 M juga. 0,1 dikali volume. 0,1 Y lah. Y ini volumenya HCl ya. Garam belum ada reaksi. Dan karena kita mau pH-nya 9, ini pH basa, berarti buffer basa, kita bikin HCl-nya yang habis. Berarti yang bereaksi 0,1Y, yang bereaksi ini 0,1Y juga, ini 0,1Y juga, ikutin koefisien. Berarti sisanya 0,1X min 0,Y, ini 0,1Y. Nanti kita mau cari perbandingan X sama Y-nya. Perbandingan volumenya NH3 sama volumenya HCl. Terus kita pakein rumus buffer, tapi hitung ini dulu deh. pH kan 9. Karena kita mau pakainya buffer basa, berarti pakainya OH min. pOH berapa? 14 kurang 9. Konsentrasi OH min 10 pangkat min 5. Rumus buffer basa, konsentrasi OH min Kb dikali mol basa yang sisa per mol garam dikali valensi atau mol asam konjugasinya. Nih NH4Cl, NH4+, sama aja. Ya, masukin aja. 10 pangkat min 5 dapat dari sini. Kb di soal ada, 10 pangkat min 5 juga. Mol NH3 yang sisa ini ya, 0,1, gue tulis X min Y
per 0,1 Y. Ya, coret-coret aja. 10 min 5, 10 pangkat min 5, 0,1, 0,1. Berarti kali silang, Y sama dengan X min Y. Sama-sama Y, pindahin ke kiri. 2Y sama dengan X. Kita mau bikin perbandingan X sama Y. Berarti X per Y sama dengan 2/1. D jawabannya.